Dikatakan oleh Nabi SAW, kullu amrin dibalin, segala sesuatu dalam bentuk pekerjaan apapun, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tulisan, la yubda'u fi, yang di dalamnya tidak diawali dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, fahuwa aqta', kata Nabi, maka akan terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahkamal hakimin, khairur razikin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu, wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap pengurus daripada Dewan Kemakmuran Musalla Al-Muhajirin, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjah, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu ungkapan yang begitu besar dari diri kita sebagai seorang makhluk, di mana kenikmatan yang begitu besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatan di dalam menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dalam menunaikan apa yang menjadi sebuah sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kenikmatan-kenikmatan seperti ini tidaklah lebih besar dibandingkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Karena kenikmatan seperti ini adalah sebuah kenikmatan yang tidaklah Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, yang tidaklah Allah jadikan bagi mereka para hamba-hambanya yang masih mau untuk dapat hadir dan beristiqamah serta duduk di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana berkumpulnya kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam ilmu fikih, yang dimana di dalam kitab yang kita baca ini mencakup beberapa fan disiplin ilmu. Pada mukaddimah daripada kitab yang kita baca ini akan dibahas tentang masalah daripada akidah ataupun penanaman nilai-nilai tauhidiyah di dalam hati kita yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula hal-hal yang berkaitan dengan masalah ubudiyah kita, yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam agama kita yang nanti insyaallah akan kita pelajari satu persatu. Dan kemudian akhlak, etika ataupun adab
di dalam berbagai macam bentuk ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu juga akan kita pelajari insyaallah di dalam kitab yang kita baca pada setiap bulannya. Kita akan melanjutkan daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana kita telah mengawali daripada mukaddimah kitab ini dengan menerangkan tentang sedikit daripada beberapa keutamaan-keutamaan, beberapa ma'ani yang terdapat di dalam kalimat bismillah. Sekarang kita masuk kepada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah musannif hadzal kitab, penulis daripada kitab ini memulai daripada tulisan di dalam kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna daripada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin? Dikatakan bahwa setelah bismillah, yang dimana iktidai bil kitabil aziz, iktidai bil Qur'anil karim. Jadi ketika seseorang mengawali daripada segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan mengucapkan kalimat bismillah atau menuliskan kalimat bismillah, itu semata-mata iktidai bil kitabil aziz, di mana mereka mengikuti dan mengambil keberkahan daripada Al-Quran. Sama dengan alhamdulillah, sama dengan alhamdulillah juga sama, di mana si penulis mengawali daripada mukaddimah kitabnya ini dengan menuliskan kalimat alhamdulillah wa amalan bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sebuah amal pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kullu amrin dzibalin la yabtadi'u bil hamdalah atau la yabtadi'u bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, segala sesuatu dalam bentuk pekerjaan apapun, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tulisan, la yubda'u fi, yang di dalamnya tidak diawali dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, fahuwa aqta, kata Nabi, maka akan terputus. Apa maksud daripada terputus di sini? Jadi maksud daripada terputus di sini adalah ay qalilul barakah, berkahnya sedikit. Jadi tadi kita mengawali daripada ta'lim kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi ada kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan. Karena apa? Allah memberikan kepada kita nikmat seperti ini. Maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengawali daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka keberkahan yang Allah turunkan kepada kita pada saat ini di dalam majlis ini dalam bentuk pintu-pintu pemahaman yang Allah akan berikan kepada kita. Salah satu keberkahan daripada kalimat alhamdulillah. Jadi paling sedikitnya bentuk tanah bil lisani ala jami'il ikhtiyar, salah satu bentuk pujian ataupun rasa syukur yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu salah satu bentuk rasa syukur yang paling kecil, selain daripada rasa syukur yang lainnya. Bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, di antaranya ketika kita menunaikan apa yang menjadi perintah Allah, kita memelihara diri kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah.
Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita berikhtiar untuk mencari rizkinya Allah, di dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita, di jalan yang halal, di jalan yang penuh dengan keredaannya Allah, di jalan yang insya Allah, di mana pintu-pintu keberkahannya Allah dibuka, itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya kita, ya, kesehariannya kita, aktivitas yang kita amalkan, kalau semata-mata kita sandarkan kepada Allah, itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas ketika kita menyebut kalimat Alhamdulillah saja. Seperti itu. Karena Alhamdulillah ini salah satu bentuk pujian. Pujian dari diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuk nikmat. Akhirnya pujian dalam bentuk kalimat Alhamdulillah ini dituliskan oleh para ulama-ulama kita, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang namanya Alhamdu itu dibagi menjadi beberapa pujian, yang dimana hamdu itu merupakan pujian tanah. Pujian dari siapa kepada siapa? Yang pertama adalah hamdun qadim lil qadim. Yang pertama pujian lil qadim kepada qadim. Qadim adalah sifatnya Allah. Jadi artinya apa? Wa huwa hamdullahi li nafsi, di mana Allah memuji dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan hamdun qadim li qadim. Kalau kita belajar sifat 20, kalau kita belajar ilmu-ilmu tauhid akidah, ini bakal diterangin nih. Ya, yang namanya bentuk pujian, yang pertama adalah di mana Allah memuji dirinya. Dalam bentuk apa? Bisa kita lihat di dalam firman Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Maha Pemberi pertolongan. Ya, jadi Allah memuji dirinya. Ini salah satu bentuk pujian. Yang kedua adalah hamdun qadim lihadid. Hamdun qadim lihadid. Wa huwa hamdullahi li ba'di ibadi. Di mana Allah memberikan pujian kepada sebahagian hamba-hambanya. Ini ada di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan pujian khusus dari Allah. Kita kalau yang puji, yang memuji diri kita manusia, terkadang kita ada rasa kebanggaan, ya. Tapi kalau yang memuji Allah, itu kebanggaannya sudah tidak tertandingi lagi. Tapi tidak semua hamba mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan wa huwal hamdu li ba'di ibadi, di mana Allah memuji daripada sebahagian hamba-hambanya. Seperti apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya seorang hamba, kata Allah, adalah apa? Innahu awwab, adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat itu mendapatkan pujian dari Allah. Pujiannya apa? Sebaik-baiknya hamba. Bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan taubat. Ya, dengan taubat yang dimana kita tidak akan pernah kembali ataupun mengulangi daripada kesalahan dan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Atau kita sebut juga dengan taubatan nasuha. Ya, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar-benar. Ketika kita mulai terjerumus ke dalam perbuatan dosa, buru-buru balik kepada Allah. Namanya kita manusia kan nggak pernah luput, ya, dari yang namanya khilaf, dari yang namanya salah, dari yang namanya dosa.
ketika kita mulai keluar dan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, bersegeralah kita kembali kepada Allah. Ketika kita terjerumus lagi, balik lagi. Terjerumus lagi, balik lagi. Di mana Allah tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu menerima dan memberikan ampunannya kepada para hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak pula taubat yang kita lakukan. Cuman terkadang antara maksiat, dosa sama taubat nggak balance, gitu ya, nggak ngimbang, ya. Antara perbuatan maksiat, dosa itu lebih banyak daripada taubatnya kita kepada Allah. Kita nggak tahu mulai dari pagi tadi sampai malam ini berapa banyak dosa yang dilakukan sama mulut kita. Ya, berapa banyak orang yang kita omongin hari ini. Berapa banyak orang yang kita caci maki pada hari ini. Berapa banyak orang yang kehormatannya kita lecehkan, kita rendahkan. Itu baru dari mulut kita. Belum dari mata kita, belum dari telinga kita, belum dari tangan kita, belum dari kaki kita, belum dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kita nggak pernah tahu apakah itu benar-benar sesuatu yang Allah halalkan, apakah itu sesuatu yang Allah haramkan buat diri kita. Maka yang namanya taubat, ya jangan pernah kita tinggalkan. Ya, jangan pernah kita tinggalkan. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita di dalam bertaubat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan untuk selalu beristighfar kepada Allah fi kulli yawmin wa laila 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Jadi pada setiap harinya Rasulullah tidak pernah tuh meninggalkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah pada setiap harinya di pagi dan sore hari itu 70 kali. Di dalam riwayat 100 kali. Rasulullah yang kita tahu maksum, terjaga, terpelihara dari yang namanya perbuatan dosa, terpelihara dari yang namanya perbuatan maksiat, di mana di pagi dan sore hari beliau selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalan kita, bagaimana dengan kita? Kita bukan maksum, kita bukan orang yang terpelihara daripada perbuatan maksiat dan dosa. Dosa kita, maksiat kita nggak terhitung jumlahnya. Semakin banyak kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka semakin banyak pula taubat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas istighfar yang kita baca, ya, tidak hanya sebatas sholat taubat yang kita lakukan, tapi lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu, berubahnya keadaan kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Dan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, itu merupakan ciri ataupun tanda di mana taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau taubat sama Allah, kalau diri kita nggak ada perubahan, ada tanda tanya di situ. Taubat kan tiap hari, istighfar tiap hari, Ustaz. Sholat taubat nggak pernah saya tinggalin. Tapi kok rasa-rasanya maksiat kok lancar benar ini. Rasa-rasanya perbuatan dosa kok lancar benar gitu. Taubat tak taubat gitu. Istighfar tak istighfar. Tapi perbuatan maksiat dan dosa tetap saya lakukan. Tanda tanya di situ. Ya, kalau kita mau berpikir, harusnya kita berpikir, kenapa ketika saya bertaubat, saya beristighfar, kok saya makin rajin melakukan perbuatan dosa? Ada apa dengan taubat kita? Ada apa dengan istighfar kita? Ya, istighfar kalau timbang di mulut, astagfirullah. Ya, tanpa adanya penghayatan, ya, tanpa adanya penyesalan, ya, tanpa adanya rasa kesedihan yang kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa, maka istighfar kita tidak akan pernah bernilai di sisi Allah. Ya, taubat kita tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat tapi nggak ada penyesalan. Orang kalau taubat kan pastinya nyesal. Jadi taubat mah taubat tapi kagak ada penyesalan kan tanda tanya di situ. Ya,
Ini yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Karena apa? Allah akan menguji kita pada akhirnya. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya seorang hamba, bagaimana dia adalah hamba yang selalu bertaubat. Ya, jadi taubat iringi setiap aktivitas kita dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi-pagi kita bangun tidur, sebelum kita beraktivitas, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, sore hari atau siang hari ketika kita selesai beraktivitas, kembali kita beristighfar, bertaubat lagi kepada Allah. Jadi yang namanya taubat nggak kenal waktu, ya, nggak kenal keadaan. Karena kita bikin dosa dan perbuatan maksiat juga nggak kenal waktu dan keadaan bisa tergelincir kapan waktu. Inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah hamdun hadid liqadim. Pujian dari hadid. Hadid ini kita manusia. Hadid itu adalah sesuatu yang baru, ciptaan Allah. Kita manusia, di mana kita memuji siapa? Qadim. Kita memuji Allah. Wa huwa hamduna lillahi ta'ala, di mana pujian kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kaqaulina, seperti apa yang kita ucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah. Ya, alhamdulillah, maha suci Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Itu pujian sebenarnya. Ya, alhamdulillah, innal hamdalillah, hamdan wa syukran lillah. Itu merupakan kalimat-kalimat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada berbagai macam bentuk redaksi daripada kalimat-kalimat pujian ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyebut namanya. Ya, dengan selalu menyebut. Ketika kita menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya, selalu sifat-sifat Allah kita sebutkan. Ya Rahman, Ya Rahim. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada kita. Ya, karena yang disebut adalah nama. Kemudian yang keempat, hamdun hadin lihadi. Pujian dari manusia kepada manusia. Seperti apa? Kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibihi Abi Bakr as-Siddiq. Jadi Rasulullah pernah mengucapkan kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ma tala'ta syams, kata Rasulullah, tidaklah ketika matahari itu terbit, wala gharabat, dan tidaklah ketika ia terbenam, ala rajulin afdal min Abi Bakar, terkecuali sahabatku yang namanya Abu Bakar itu lebih utama. Ya, mendapatkan pujian dari Rasulullah. Matahari terbit, matahari terbenam, nggak ada apa-apanya ketimbang sahabatku yang namanya Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat sekaligus pula menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mertuanya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama siapa? Sayyidatina Aisyah. Ya, yang dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Sayyidatina Aisyah ini seorang wanita yang memiliki sifat cemburu yang begitu besar kepada Rasulullah. Sayyidatina Aisyah, ya, dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Itu pernah dalam satu riwayat diceritakan, satu kali Sayyidatina Aisyah mencari Rasulullah, dan kebetulan ini malam jatahnya beliau. Tapi Rasulullah nggak datang. Dicari dengan Sayyidatina Aisyah, ya, kemana ini suami saya? Dicari kemana-mana, cari jumpa istri pertama nggak ada, terus kagak ada. Ada di mana ini Rasulullah? Ketika di jalan diintip, ternyata Rasulullah sedang bersimpuh di pekuburan Baqi, ya, sedang mendoakan para sahabat-sahabatnya, keluarganya yang berada di pekuburan Baqi pada saat itu. Dicari nama Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan
Kecintaan Rasulullah juga begitu besar kepada Sayyidatina Khadijah. Karena saking besarnya kecintaan Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah, sampai-sampai itu juga membuat cemburu Sayyidatina Aisyah. Ya, Rasulullah pernah bilang, pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin Sayyidatina Khadijah. Ya, bagaimana perjuangannya Sayyidatina Khadijah? Ya, membela Rasulullah pada saat itu. Dia korbankan hartanya, apa yang dia miliki semuanya dikorbankan untuk apa? Memperjuangkan daripada dakwahnya Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika ditinggal Sayyidatina Khadijah, itu beliau merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Jadi karena saking besar cinta Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah, itu sampai-sampai membuat cemburu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Ya, ummul mukminin. Dan kemudian disebutkan pula beberapa hukum sekarang. Jadi alhamdulillah itu punya hukum, ada hukumnya. Ya, kita harus tahu nih hukum-hukum yang terkait di dalam kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dalam bentuk pujian kepada Allah. Yang pertama adalah al-wujub. Yang pertama adalah wajib hukumnya. Ya. Alhamdulillah hukumnya wajib untuk diucapkan oleh kita seperti apa? Kalhamdu fis salati wa khutbatil jum'ah. Seperti kita mengucapkan kalimat alhamdulillah di dalam salat dan alhamdulillah di dalam khutbah Jumat. Kalau dalam salat kan di dalam bacaan Fatihah kita, ya kan ya? Fatihah itu kan merupakan rukun di dalam sholat yang wajib dan harus kita baca di dalam sholat. Yang dimana bacaan Fatihah kita juga harus benar, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, tasydidnya, semuanya harus benar, semuanya harus sempurna. Karena ini merupakan rukun di dalam sholat yang apabila ada kesalahan di dalam bacaan Fatihah kita ketika kita sholat, maka itu akan membuat rusak daripada sholat kita. Jadi kita kalau baca Fatihah di dalam sholat, perhatikan panjang pendeknya. Makharijul hurufnya udah pas apa belum? Kemudian tasdidatul Fatihah, berapa jumlah tasdid yang ada di dalam Fatihah, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita perhatikan, karena ini akan mempengaruhi daripada keabsahan sholat kita. Jadi kalau andai kata ada seorang menjadi imam, hal pertama kali yang harus kita perhatikan bagaimana bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihahnya benar, sholatnya semua benar. Bacaan Fatihahnya gak sempurna, maka sholatnya juga kagak bakal sempurna. Mulai dari bismillah sampai dengan waladhdallin harus sempurna. Tasydidnya mesti pas, panjang pendeknya mesti pas, nggak boleh ada yang kurang. Kalau ada yang kurang berarti kurang juga bacaan Fatihah. Makanya dikatakan wujub, wajib hukumnya, dan menjadi salah satu syarat ini, rukun di dalam sholat kita. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim. Tasydid dua, rahman ar-rahim. Maliki atau maliki yaum, bisa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Dua bisa kita baca. Bisa dibaca panjang mimnya, bisa juga dibaca pendek. Iyyaka na'budu, iyyaka ada tasdid. Iyyaka jangan dibaca iyyaka, tapi iyyaka ditekan karena ada tasdid, berarti dua huruf double. Iyyaka nasta'in. Kalau kita baca iyyaka na'budu, kepada mula Allah, na'budu kita menyembah. Wa iyyaka, dan kepada mula Allah, nasta'in kita meminta pertolongan. Tapi kalau kita bilang iyyaka, nggak pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada mula matahari
kita menyembah. Dan kepadamulah matahari kita meminta pertolongan. Kurang tasbih doang. Ya. Repot. Kurang tasbih doang, Tuhannya beda langsung. Bukan Allah lagi, matahari. Kufur nanti. Ya. Jadi mesti diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada. Besar. Bukan tapi ihdinas. Bukan ihdinas. Salah. Ya, ihdinas.